Sesaat lagi kami akan hadirkan pembelajaran Al-Quran bersama para asatidz dari PPTQ, Pusat Pembinaan Tilawatil Quran, dengan tema seputar tartil, tajwid, tilawah, tahsin, dan naghom dalam ngaji di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudara pendengar RRI Malang, dalam acara ngaji di RRI, pada kesempatan kali ini di segmen yang kedua, yaitu tentang penjelasan tajwid dari surah Al-Mulk yang kemarin di pertemuan sebelumnya di ayat yang ketiga. Sekarang kita fokus di ayat yang keempat sampai dengan 10. Untuk sebelumnya, di sini kami akan membacakan surah Al-Mulk ayat 4 sampai dengan 10 dengan menggunakan nagham bayati. Kami mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kami sudah membacakan surah Al-Mulk ayat 4 sampai dengan 10. Selanjutnya di sini
akan kami uraikan beberapa tajwid yang terkandung di surah Al-Mulk ayat 4 sampai dengan 10. Yang pertama, kami mulai dari ayat yang keempat. Thumma rji'il basara karrataini. Thumma rji'il. Nah, di ayat tersebut ada bacaan yang harus benar-benar diperhatikan, yaitu adalah bacaan gunnah. Thumma. Kebanyakan dari kesalahan secara umum, bacaan thumma itu dibaca pendek. Padahal aslinya di sini merupakan hukum bacaan yang panjang. Dan panjangnya itu tidak terlalu panjang, tidak seperti mat. Terus kemudian ada thumma rji'il ra. Perlu diperhatikan ra di sini itu mengandung ra tafkhim karena didahului oleh harokat fathah. Terus kemudian ada al-basara. Al-basara itu bagian dari huruf al-qamariyah. Karrataini yanqalib. Nah, yanqalib. Di situ ada hukum bacaan ikhfa, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Terus kemudian ada al-basaru lagi seperti yang sebelumnya, yaitu merupakan bagian dari al-qamariyah. Dan kemudian ada khasi'ah. Khasi'ah. Kha di sini mengandung mad tabi'i yang panjangnya itu satu alif atau dua harokat. Terus kemudian si'ah. Di situ ada nun atau fathah tanwin. Fathah tanwin bertemu, fathatain bertemu huruf wawu. Saya ulang lagi, ada fathatain bertemu huruf wawu. Yang dimana bacaan tersebut namanya bacaan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah salah satu bacaan yang dimana nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan wawu, atau bisa disingkat dengan istilah yanmu. Terus kemudian ada mad arid lis sukun, yaitu mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf yang panjangnya 3 alif atau 2 harokat. Saya ulangi lagi. Yang pertama ada gunnah, kemudian ra terkik, terus kemudian al-basara. Al-basara itu adalah salah satu bagian dari huruf al-qamariyah. Terus kemudian ada yanqalib, itu merupakan bacaan nun sukun bertemu dengan qaf atau bisa disebut dengan ikhfa. Terus kemudian ada al-basaru, yaitu merupakan bagian dari huruf al-qamariyah. Terus kemudian khasi'ah. Khasi'ah itu merupakan bagian atau hukum bacaannya yang berupa idgham bi gunnah, dan yang terakhir ada mad arid lis sukun yang panjangnya itu 3 alif atau 6 harokat. Terus kemudian di sini saya akan mencontohkan lagi menggunakan nagham bayati. ثم ارجع البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Atau bisa dibuat variasi seperti Imam Mahir Al-Muwaikili. Beliau memakai nagham bayati juga dan bisa diaplikasikan di setiap qari yang ingin belajar. Kami contohkan di ayat 4 dari surah Al-Mulk.
Thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Nah, terus kemudian di sini terdapat hukum bacaan khususnya di ayat 5. Walaqad zayyana as-sama. Walaqad zayyana as-sama ad-dunya. Terus kemudian yang pertama dari hukum bacaannya terdapat hukum bacaan gunnah dari zayyana. 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 Nah, tapi di sini tidak dihukumi dengan gunnah karena langsung bertemu dengan huruf asy-syamsiyah. Langsung disambung. Langsung disambung. Walaqad zayyana as-sama. Nah, ini pentingnya belajar ilmu tajwid. Kita harus mengetahui huruf ataupun kata setelahnya itu mengandung hukum bacaan apa. Nah, kita bisa menghukumi dengan gunnah, tapi dilihat setelahnya itu. Apakah ada hukum bacaan yang lain? Nah, terus kemudian ada as-sama. Nah, as-sama ini mengandung hukum bacaan yang namanya asy-syamsiyah. Nah, ini berbeda dengan al-qamariyah. Karena asy-syamsiyah di sini itu biasanya langsung masuk ke huruf. Kalau al-qamariyah itu ada alnya. Kayak al-qalbu atau al-qamaru. Seperti itu. As-sama. Nah, ini mengandung bacaan mad wajib muttasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Yang panjangnya itu 3 alif atau 6 harokat. Nah, jadi harus dipaja panjang. Walaqad zayyana as-samaa. Nah, begitu. Walaqad zayyana as-samaa. Nah, saya ulang lagi. Walaqad zayyana as-samaa. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian ada ad-dunya. Nah, ini pentingnya belajar ilmu tajwid, harus tahu. Nggak boleh di sini nun sukun bertemu dengan ya yang dibaca ad-dunya, nggak boleh. Karena di sini adalah merupakan salah satu bagian dari bacaan wajibnya idhar atau bisa disebut dengan idhar wajib. Ad-dunya. Jadi wajib dibaca jelas, nggak boleh dengung. Ad-dunya. Terus kemudian ada bimasabih, masabiha, masabiha, so di sini bermakna matabi'i. Terus kemudian ada biha juga matabi'i juga. Terus juga waja'alna. Waja'alna, na-nya di sini matabi'i, terus kemudian ha itu juga matabi'i, rujuma. Rujuma. Nah, di sini rujuma itu mengandung hukum bacaan ro. Nah, diperhatikan. Ro di sini itu ro tafkhim apa tarkik. Nah, kita harus tahu dan juga harus jeli. Pastinya di sini mengandung bacaan hukuman ro tafkhim, ro tafkhim karena ro sendiri berharokat fathah atau dhammah. Terus di sini ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Rujuman lisyayatini. Rujuman lisyayatini. Rujuman lisyayatini langsung masuk ke huruf setelahnya. Biasa disebut dengan hukum bacaan idgham bila gunnah. Karena idgham bila gunnah itu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ra. Rujuma lisyayatini. Nah, lisyayatini matabi'i, tini matabi'i juga. Terus kemudian ada wa'a'tadna. Nah, di sini wa'a'tadna. Wa'a'tadna qalqalah sughra, tadna matabi'i lahum. Lahum adabas sa'ir. Nah, lahum di sini mengandung hukum bacaan idhar syafawi.
Sekali lagi, mengandung hukum bacaan idhar syafawi. Karena mim sukun di sini bertemu dengan huruf ain. Beda lagi halnya kalau mim sukun tersebut bertemu dengan huruf ba atau mim. Kalau mim sukun bertemu dengan huruf mim, itu namanya idgham misli. Kalau mim sukun bertemu dengan huruf ba, itu namanya ikhfa syafawi. Kemudian ada adza. Adza di sini mengandung hukum bacaan mad tabi'i. Nah, yang terakhir ada as-sa'ir. As-sa'ir. Nah, di sini ada asy-syamsiyah, sinnya. Terus kemudian ada mad adid lis sukun. Yang panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Dan ra di sini dibaca ra tarkik karena sebelumnya didahului ya sukun. Kemudian untuk naghamnya di sini saya contohkan pakai bayati asli. Berikut saudara pendengar RRI Malang bisa menyimak dari nagham tersebut. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Nah, berikut Adzab as-sa'ir. Nah, ra-nya tipis, enggak tebal-tebal. Kami ulangi lagi. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Kemudian di ayat yang selanjutnya, yaitu ayat ke-6. Ada hukum bacaan apa saja di ayat 6 di surah Al-Mulk ini? Mari kita simak. Yang pertama, walilladzina mattabi'i. Terus kemudian kafaru. Ra-nya ra tafkhim. Karena ra itu sendiri berharokat dhammah. Terus kemudian ada bi rabbihim. Sebelumnya setelah ra tafkhim kafaru. Nah di sini juga ada hukum bacaan mad tabi'i karena dhammah bertemu dengan huruf waw yang panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Berikutnya ada bi rabbihim. Ra-nya ra tafkhim karena ra itu sendiri berharokat fathah. Terus kemudian ya rabbihim, mim sukun bertemu dengan huruf ain. Yang namanya itu hukum bacaannya apa tadi? Idhar syafawi. Terus kemudian ada azabu. Nah, dzanya itu adalah mad tabi'i. Jahannam. Nah, ini penting. Di sini harus dengung jahannam karena di situ ada hukum bacaan gunnah. Jahannam, nggak boleh pendek. Contohnya seperti ini kalau pendek. Jahannam. Nah, harusnya panjang. Jahannam. Nah, begitu. Terus kemudian wabi'sal masir. Nah, di sini ada hukum bacaan. Yang pertama ada al-qamariyah. Al-masir. Terus kemudian diikuti dengan mad adid lis sukun. Yang dimana mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup
dan dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Nah, kami ulangi lagi menggunakan nagham bayati di surah Al-Mulk ayat 6. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Kami ulangi lagi. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Kemudian selanjutnya di ayat 7. Di ayat 7, إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا. Nah, di sini ada hukum bacaan mat. Mat apa itu? Mari kita lihat. Idza ulqu. Nah, di sini idza ulqu itu namanya mat fard. Idza ulqu. Idza ulqu fiha. Ulqu kunya mat tabi'i, fiha, fi mat tabi'i, hanya juga mat tabi'i. Terus kemudian ada sami'u, mat tabi'i juga. Terus kemudian ada laha, hanya mat tabi'i juga. Syahi, hinya mat tabi'i juga. Terus kemudian qaw. Nah, ini perlu diperhatikan. Rata-rata yang baca ha itu biasanya masuk ke dalam huruf ha. Begitu. Syahiqo biasanya begitu. Namun di sini itu tidak boleh karena termasuk kesalahan. Yang dinamakan dalam ilmu tajwid itu ada istilah ibdalu harfin bi harfin, mengganti huruf dengan huruf yang lainnya. Contohnya ha diganti dengan ha. Begitu. Idza ulqu fiha syahiqan wa hiya tafur. Nah, begitu. Syahiqan wa hiya tafur. Furnya di sini itu mengandung hukum bacaan tajwid yaitu mad arid lisukun. Mad arid lisukun yang panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Kami coba praktekkan dengan menggunakan nagham bayati. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Nah, begitu. Terus kemudian di sini idza itu agak jeli sedikit ya, teman-teman saudara pendengar RRI Malang. Di sini ada hukum bacaan juga idza ulqu yang namanya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Terus kemudian di ayat selanjutnya ada takadu tamayyazu minal ghaid, yaitu di ayat yang ke-8. Takadu mat tabi'i, terus kemudian tamayyazu minal ghaid. Nah, ini diperhatikan. Itu ada al-qamariyah, terus kemudian ada mad arid lisukun. Mad arid lisukun yang panjangnya itu 3 alif atau 6 harokat. Ini tergantung kalau diwakafkan. Kalau tidak diwakafkan berarti dibaca terus saja. Terus kemudian ada kullama. Nah, kullama ulqiya fiha. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Terus kemudian ada kullama. Nah, ini diperhatikan panjang. Bacaannya mat. Panjang. Dibaca 3 alif atau 6 harokat.
ulqiya fiha, ulqiya fiha, fiha mad tabi'i, terus kemudian hanya juga mad tabi'i. Faujun sa'alahum, faujun sa'alahum. Nah, di sini diperhatikan ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf sin yang dimana mengandung hukum bacaan ikhfa. Sa'alahum, hum, mim sukun bertemu dengan huruf kha dibaca idhar syafawi. Khazanatuha, nama juga khazanatuha dibaca 3 alif atau 6 harokat. Terus kemudian ada alam ya'tikum, alam ya'tikum, mim sukun bertemu dengan huruf ya idhar syafawi. Terus kemudian yang terakhir nadhir, nadhir. Nah, begitu. Nah, di sini nadhir itu termasuk dari hukum bacaan mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Terus kemudian panjangnya berapa mad arid lis sukun? Itu panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Berikut alhamdulillah dari 9 ayat tadi, 8 ayat tadi kurang lebih, insyaallah semoga kita mendapatkan barokah dan manfaatnya. Kurang lebihnya di sini kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti pembelajaran Al-Quran bersama para asatidz dari PPTQ, Pusat Pembinaan Tilawatil Quran, yang membahas seputar tartil, tajwid, tilawah, tahsin, dan nagom dalam ngaji di RRI.